Halo dokter, selulitis terkadang sulit dibedakan dengan penyebab munculnya keluhan kaki merah yang lainnya. Hal ini karena etiologi dari keluhan kaki merah, baik yang bilateral maupun unilateral, bisa berbeda-beda. Mau tahu gimana cara membedakan selulitis dengan penyebab kaki merah lainnya? Yuk, simak video kali ini. Halo, saya Dr. Gia dari Alo Medica. Untuk membedakan penyebab kaki merah, pertama-tama lihat fitur klinis dari pasien dengan selulitis dulu yuk. Selulitis ditandai dengan kemerahan unilateral akut dan progresif. Bisa tegas atau difus yang disertai dengan nyeri, rasa panas, pembekakan dan teraba lunak saat palpasi. Bisa juga ditemukan limfangitis ascendent dan limfadenopati inguinal. Pada pasien yang dicurigai selulitis, pemeriksaan elevasi tungkai dapat membantu nih dok. Caranya minta pasien berbaring secara horizontal, lalu lakukan elevasi tungkai 45 derajat selama 1-2 menit. Pada selulitis, kemerahannya akan menetap. Namun pada pseudoselulitis, kemerahan akan menghilang. Jangan lupa ditanyakan riwayat menderita selulitis sebelumnya, limfaedema, edema tungkai kronik, penyakit kulit, lalu apakah pernah ditemukan sumber infeksi, dan indeks massa tubuh di atas 30 kg per meter persegi. Nah, untuk membantu dokter dalam menentukan kondisi selulitis, bisa loh menggunakan model prediktif klinis seperti ALT70 dan sistem skor New Haven. Mau tahu itu apa? Kita bahas satu demi satu ya. Tapi sebelumnya saya mau ngingetin sejawat sekalian untuk subscribe ke channel YouTube Alo Medica dan nyalain lambang lonceng notifikasinya. Supaya sejawat sekalian bisa dapat update pas Alo Medica upload video terbaru di channel ini. Skor ALT70 merupakan singkatan dari asimetri dengan nilai poin 3, leukositosis dengan nilai poin 1, takikardia dengan nilai poin 1, dan usia di atas 70 tahun dengan nilai poin 2. Jika skornya mencapai di atas 4, ada kemungkinan orang tersebut menderita selulitis. Pada skor New Haven, fitur klinis yang digunakan adalah new onset, erythema, warmth or fever, history of trauma, ache, unilaterality, dan number of white cells. Bisa juga dilakukan pemeriksaan thermal imaging maupun pemeriksaan procalcitonin. Nah, Infectious Disease Society of America juga menyarankan beberapa pemeriksaan laboratorium pada pasien dengan infeksi jaringan lunak yang memiliki tanda dan gejala sistemik berat, yaitu pemeriksaan kultur darah lengkap, hitung jenis, kadar kreatinin, bikarbonat, kreatinin fosfokinase, dan C-reaktif protein. Pemeriksaan radiologi juga dapat dilakukan untuk membantu mengeksklusi diagnosis selain selulitis. Misalnya pemeriksaan USG tungkai kaki untuk mengeksklusi deep vein thrombosis. Berikutnya, Alo Medica juga akan memberikan tips untuk menghindari misdiagnosis pada kasus kaki merah nih. Yuk, simak tipsnya. Pertama, evaluasi ulang jika diagnosis awal tidak responsif terhadap pemberian antibiotik. Kemudian, waspadai penyebab patogen yang lebih serius pada pasien dengan gambaran klinis penyakit yang tidak spesifik atau jika presentasi tidak sesuai dengan temuan klinis. Lalu, jika kaki merah melibatkan dua kaki, kemungkinan diagnosis selulitis berkurang. Ingat bahwa selulitis merupakan proses reaktif sekunder terhadap patologi lain yang mendasarinya, sehingga semua diagnosis banding perlu dipertimbangkan. Ini belum selesai dok. Perlu dipikirkan juga ya penyebab lain kaki merah selain selulitis. Alo Medica udah rangkum nih dokter. Yuk kita simak bersama. Oke, sekian penjelasan saya mengenai cara membedakan berbagai penyebab kaki merah dengan selulitis. Semoga dapat membantu dokter dalam mendiagnosis dan menemukan etiologi kaki merah termasuk selulitis. Jangan lupa untuk cek aplikasi Alo Medica di bagian SKP online ya. Dokter bisa mendapatkan 2 SKP ID dan 25 Alo Medica Point dengan mengerjakan post-testnya. Hanya di aplikasi Alo Medica ya dok. So, buruan download aplikasi Alo Medica di Google Play maupun App Store. Oh ya, jangan lupa untuk like, follow, comment, and subscribe channel Alo Medica untuk selalu tahu update ilmu kedokteran. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alo Medica.